warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Patologi Sosial yang bertema terapi atau intervensi atau penanganan dari penderita anoreksia. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Kelainan Perilaku Makan atau Anoreksia Nervosa pada Atlet. Penulisnya itu Cerita Rismayanti. Di sini saya tulis, saya ketik secara singkatnya. Jadi langsung saja kita bahas. Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan yang membuat seseorang itu melaparkan diri. Nah, penderitanya itu adalah orang-orang yang sangat terobsesi untuk menjadi semakin langsing dan semakin langsing dengan cara membatasi makanan sampai pada titik yang membahayakan dirinya dan bisa berakibat fatal. Di sini anoreksia nervosa atau penderitanya itu sangat membahayakan bagi kesehatannya ya. Jadi anoreksia nervosa itu sering dianggap sebagai sebuah masalah dari dunia modern seperti sekarang ini. Kemudian berdiet. Nah, diet itu sering menjadi pemicu yang mengarahkan seseorang pada anoreksia. Jadi penderita anoreksia itu selalu punya alasan untuk tidak makan, misalnya kayak merasa tidak lapar, terus sakit, habis makan dengan orang lain, atau tidak mempunyai makanan yang atau tidak menyukai makanan yang disajikan. Jadi penderita anoreksia itu memiliki 1000 alasan untuk menolak atau membatasi makanan yang masuk di tubuh penderita itu. Kemudian di sini kan membahas mengenai atlet. Jadi beberapa calon penderita anoreksia itu mulai berolahraga dengan sangat memaksakan diri agar bisa membakar ekstra kalori. Pada akhirnya praktek-praktek seperti ini akan memberikan dampak yang serius terhadap kesehatannya. Banyak atlet, terutama atlet perempuan yang mempraktekkan pengontrolan berat badan secara salah sehingga membahayakan. Biasanya hal ini ditemui pada atlet yang penampilannya perlu tampak ramping. Kan ada sih atlet-atlet yang seperti itu ya kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai penyebab dan gejala dari anoreksia. Anoreksia itu adalah penyakit kompleks. Jadi penyebabnya tidak hanya satu saja. Dari hasil penelitian itu mensugestikan bahwa sebagian orang itu punya kecenderungan ke arah anoreksia. Lalu sesuatu itu memicu tingkah laku mereka yang kemudian menjadi self-reinforcing ya. Faktor keturunan, biologis, psikologis, dan sosial semuanya itu berperan. Apabila salah satu dari dua saudara kembar mengalami anoreksia nervosa, maka saudara kembar yang satunya lagi punya kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami hal yang sama. Kemudian faktor penyebab dari anoreksia nervosa itu menurut Slanton R terbagi menjadi 3, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Faktor biologis itu mengungkapkan bahwa ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anoreksia nervosa itu berhubungan dengan aktivitas neurotransmitter yang abnormal di bagian otak yang mengontrol kesenangan dan selera makan. Jadi selera makan itu dikontrol oleh aktivitas dari neurotransmitter ya. Kemudian ada faktor psikologis. Pada jenis kepribadian tertentu, tampaknya lebih rentan untuk mengembangkan anoreksia nervosa. Penderita anoreksia itu cenderung untuk menjadi perfeksionis yang punya pengharapan tidak realistis mengenai bagaimana seharusnya mereka terlihat dan bertingkah laku. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial. Pada penderita anoreksia itu sepertinya cenderung berasal dari keluarga yang overprotective ya, atau keluarga yang tidak harmonis, di mana banyak terjadi konflik dan inkonsistensi. Karena itulah para penderita anoreksia itu merasa perlu untuk bisa mengontrol sesuatu, dan sesuatu itu adalah mengenai berat badannya. Kemudian
Akibat kelainan dari perilaku makan itu ada defisiensi nutrien seperti anemia gizi, terus berkurangnya massa otot dan menurunnya fungsi otot, kemudian cadangan glikogen menurun, kemudian bisa mengarah kepada depresi, toleransi terhadap hawa dingin itu juga menurun. Kemudian tanda-tanda dan gejala anoreksia nervosa. Nah, tingkah laku anoreksia itu punya dampak terhadap fisik dan mental. Antara lain itu ada penurunan berat badan yang berlebih, hilangnya otot, terus terhambatnya pertumbuhan dan pertundaan menstruasi di kalangan remaja. Kemudian ada komplikasi gastrointestinal ya, kerusakan liver, diare, konstipasi perut, kembung, sakit perut, dan komplikasi-komplikasi lainnya, dan bisa mengakibatkan kepada kematian. Kemudian selanjutnya adalah perawatan anoreksia nervosa. Nah, menurut dari RSD itu pilihan perawatan itu tergantung dari tingkat dampak kerusakan fisik dari tingkah laku anoreksia dan apakah orang tersebut membahayakan dirinya sendiri. Perawatan medis seharusnya ditambah dengan perawatan psikologis. Jadi perawatan anoreksia nervosa itu dilihat atau tergantung dari tingkat dampak kerusakan fisiknya, disesuaikan dengan kerusakan fisiknya. Kemudian yang terakhir itu ada terapi dan penyembuhan dari penderita anoreksia nervosa pada atlet. Nah, seorang konsultan gizi atau diet adalah bagian yang penting dari tim yang diperlukan agar sukses merawat penderita anoreksia. Perawatan awal dititik beratkan untuk menstabilkan kondisi medis dari pasien dengan cara meningkatkan jumlah kalori dan menyeimbangkan elektrolitik. Setelah itu, terapi nutrisi itu diperlukan untuk mensupport proses penyembuhan dan penambahan berat badan yang stabil bagi penderita anoreksia itu. Ini adalah proses yang intensif dengan melibatkan pendidikan mengenai nutrisi, perencanaan makan, monitoring nutrisi, dan membantu penderita anoreksia untuk mengembangkan hubungan yang sehat dengan makanan. Terus peran ahli gizi itu juga membantu menghilangkan masalah fisik yang berhubungan dengan penderita anoreksia. Namun biasanya juga perlu diiringi dengan pengubahan tingkah laku dari penderita anoreksia itu. Kemudian, psikoterapi ini juga berperan penting ya dalam membantu penderita anoreksia untuk memahami dan memulihkan diri. Berbagai jenis psikoterapi akan digunakan tergantung dari situasi masing-masing penderita, tergantung dari kerusakan fisik dari penderita anoreksia nervosa seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi ya. Secara umum, target dari psikoterapi itu untuk membantu mengembangkan sikap yang sehat dari pasien terhadap tubuh mereka dan makanan. Ini mungkin melibatkan pencarian akar masalah yang terjadi yang menjadi penyebab tingkah laku anoreksia. Kemudian ada beberapa jenis psikoterapi yang telah sukses dalam merawat anoreksia. Itu ada Cognitive Behavior Therapy atau CBT, didesain untuk mengubah pemikiran dan perasaan mengenai tubuh dan tingkah lakunya terhadap makanan, namun tidak membahas kenapa pemikiran dan perasaan itu timbul. Kemudian psikodinamik terapi, juga disebut psikoanalitik terapi, dilakukan untuk menggali penyebab emosional yang memicu tingkah laku anoreksia. Kemudian terapi ini itu cenderung lebih lama dibanding dari CBT. Kemudian ada interpersonal terapi, adalah terapi jangka pendek untuk membantu penderita anoreksia mengidentifikasikan masalah dalam berhubungan. Pasien itu mungkin akan diminta untuk melihat kembali sejarah keluarganya dengan tujuan untuk mengenali bidang-bidang masalah dan cara mengatasinya. Kemudian
ada terapi keluarga dan pasangan, itu ditujukan untuk membantu mengatasi konflik atau gangguan yang menjadi faktor pemicu dari tingkah laku anoreksia itu. Kemudian ada terapi keluarga, itu terutama sangat membantu dalam membantu para orang tua yang anorektik agar tidak menurunkan sikap dan tingkah laku mereka pada anaknya. Kemudian ada beberapa cara untuk mencegah anoreksia nervosa. Itu ada, jika Anda adalah orang tua, jangan terobsesi mengenai berat badan dan penampilan Anda di depan anak-anak. Kemudian ada, jangan biarkan anak-anak mengeluhkan tentang bentuk tubuhnya atau membandingkannya dengan orang lain. Tunjukkan dengan jelas bahwa Anda itu mencintai dan menerima mereka apa adanya. Kemudian mencoba untuk makan bersama setiap kali memungkinkan. Terus ingatkan anak-anak bahwa model yang mereka lihat di televisi dan majalah itu punya tubuh yang ekstrim, tidak normal atau tidak sehat. Kemudian jangan biarkan anak Anda itu berdiet kecuali di bawah pengawasan Anda. Kemudian halangi anak Anda agar tidak mengunjungi website yang pro anoreksia. Kemudian ada, jika anak Anda adalah seorang atlet, ketahui siapa pelatihnya dan sikapnya terhadap berat badan. Jika Anda merasa pola makan anak Anda bermasalah, segera minta bantuan dari para profesional. Semakin cepat gangguan diatasi, semakin mudah untuk disembuhkan. Jadi itu adalah beberapa cara untuk mencegah dari penderita anoreksia nervosa. Kemudian jika kambuh sering terjadi pada penderita anoreksia, orang yang sembuh dari anoreksia itu bisa membantu dirinya agar tidak kambuh lagi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada, jangan pernah diet, lebih baik jalani pola makan yang sehat. Kemudian tetaplah menjalani perawatan, terus monitoring kebiasaan negatif pada diri sendiri, praktekkan kebiasaan-kebiasaan positif pada diri sendiri. Selanjutnya, habiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan setiap harinya. Terus tetaplah menyibukkan diri, tapi jangan berlebihan. Tidur minimal 7-8 jam per malam. Kemudian habiskan waktu setiap hari dengan orang-orang yang Anda pedulikan dan peduli dengan Anda. Kemudian adalah menghadapi atlet, harus diketahui bahwa di antara atlet dengan kelainan perilaku atau gangguan makan sering dijumpai vegetarian sejati berdasarkan agama. Jadi perlu diperiksa dan diketahui rasionalnya, termasuk kepercayaan akan berbagai makanan untuk dapat mengetahui perilaku makannya yang salah. Biasanya atlet tidak mau menyadari keadaannya. Pelatih tetap mau mempertahankan berat badan yang rendah, atau bila berat badan sudah sangat rendah dan telah ada efek sampingnya, mungkin kerjasamanya dengan psikolog diperlukan dalam penanganan kasus. Baik, cukup sekian penjelasan dari jurnal ini ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.